Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat Untuk kasus ketiga ini, skenarionya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajarkan tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mari sama-sama kita mengamati. Untuk kasus 3 ini, Coach diperankan oleh saya sendiri, sedang Coach diperankan oleh Bu Emiati, dan pengamat diperankan oleh Eta Rahmat dan Bu Mardiana. Oke, segera bisa kita mulai. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Eni. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Aini ada waktu nggak sebentar? Ada Bu. Apa ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya Bu, saya kan mau berdiskusi dengan Bu Aini. Gimana Bu? Ada waktunya? Iya Bu, boleh Bu. Sebelumnya, apa rencana diskusi kita pada hari ini ya Bu? Saya melihat wajah Bu Eni sepertinya sedang kebingungan ya Bu. Iya Bu, saya sedang bingung nih. Kenapa Bu Eni? Saya lagi ada masalah dan ingin cari solusinya dengan berdiskusi dengan Bu Aini. Oh, baiklah Bu. Jadi, apa ukuran keberhasilan diskusi kita hari ini Bu? Ukuran keberhasilannya, saya bisa merencanakan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oh, kalau begitu Bu, coba Ibu ceritakan permasalahan apa sih yang sebenarnya Bu Eni hadapi saat ini? Begini Bu Aini, saya kan baru aja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kepala sekolah terima laporan dari pengawas yang kemarin masuk supervisi di kelas saya. Saya pun jadi bingung nih, kenapa saya ditegur. Kalau boleh saya tahu, ya Bu, apa yang Ibu lakukan dengan pengawas sebelum Ibu ditegur oleh kepala sekolah? Seingat saya sih pengawas sekolah melakukan supervisi. Saya mengajar mungkin tanpa pakai buku teks. Saya mengajar kan menggunakan sumber-sumber belajar yang lain tuh. Wah, bagus sekali tuh Bu Eni. Ibu sangat inovatif. Ibu sudah mengajar tanpa pada buku teks. Jadi, Ibu bisa menggali sumber-sumber dari yang lain untuk keperluan murid yang lebih banyak ya. Selanjutnya, bagaimana tanggapan pengawas itu saat kali ini Ibu mengajar tanpa menggunakan buku teks? Kayaknya sih Bapak tuh keberatan Bu, gak senang gitu. Oh, begitu ya. Lalu, apa yang Ibu lakukan saat itu? Saya sih masih berusaha menjelaskan sama Bapak itu bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Oh, berarti Ibu tetap pertahankan pendapat yang
begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan pengawas tentang penjelasan itu tersebut? Kayaknya sih Bapak tuh tersinggung, makanya dia memberikan laporan ke kepala sekolah tentang saya. Jadi saya jadi nggak enak nih, gimana ya? Saya juga rasa bingung, kesalahan saya di mana sama sekolah nih? Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu Eni, ya, apa sih yang membuat pengawas itu keberatan terus merasa tersinggung sampai pengawas itu melaporkan itu ke kepala sekolah? Kayaknya Bapak itu kan tetap ingin saya tuh mengajar pakai buku teks. Sedangkan saya ya karena nggak bawa buku teks, ya saya bilang saya tetap pakai media saya. Walaupun media ini sama aja, yang penting kan mengacu pada kurikulum. Nggak ada salahnya kan pakai sumber lain. Iya sih. Kira-kira pada saat Bu Eni menyampaikan pada pengawas tersebut, apakah Bu Eni menggunakan bahasa dengan sopan? Kayaknya ini sumber masalahnya ya. Maaf Bu, mungkin kan saya tidak melakukannya dengan bahasa yang sopan. Waktu itu saya ngaku sedikit emosi sih. Saya bicaranya agak keras karena saya kan ingin mempertahankan pendapat saya, Bu. Baiklah Bu Eni. Kalau saya melihat sih jadi permasalahannya Bu Eni itu pengawas tidak menginginkan Bu Eni menggunakan sumber selain buku paket. Sedangkan Bu Eni sendiri menggunakan sumber-sumber yang lain yang penting mengacu pada kurikulum ya, agar anak-anak antusias belajar ya. Sebenarnya Bu Eni lebih suka mengajar dengan menggunakan buku paket atau menggunakan sumber-sumber lain ya, Bu? Saya sih lebih suka pakai sumber lain karena saya lihat murid-murid saya lebih antusias. Menurut Ibu ya, adakah hambatan jika Bu Eni menggunakan buku paket? Biasanya nih kalau melalui buku anak-anak cepat bosan. Kalau misalnya Bu Eni menggunakan sumber-sumber lainnya, apa Bu Eni juga mempunyai hambatan? Ada Bu, biasanya soal ujian banyak diambil dari buku paket. Jadi buku paket itu juga mempunyai peranan yang penting ya. Iya sih. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira Bu Eni punya enggak? Kalau gitu kan berarti saya harus kembali menggunakan buku paket seperti anjuran pengawas kayaknya. Ada lagi yang lain Bu? Ada juga Bu, berarti saya tetap menggunakan buku paket dan juga sumber dari lainnya secara bersamaan. Kira-kira ada tidak solusi yang bisa mengakomodir keinginan pengawas dengan metode yang tidak dipakai selama ini, dengan tidak menggunakan paket tetapi menggunakan sumber lainnya? Ada tidak ya kira-kira? Sepertinya saya akan menggunakan keduanya Bu, buku paket dan juga sumber-sumber lain secara bersamaan. Oh begitu. Dari solusi yang tadi Ibu sampaikan ya, kira-kira apa saja konsekuensi yang sudah dipertimbangkan? Otomatis nih kalau saya menggunakan buku paket,
Pastinya siswa saya kurang antusias dalam belajar. Mereka cepat bosan. Tapi jika memakai sumber-sumber lain, nantinya siswa saya akan kesulitan dalam mengerjakan soal ujian yang biasanya diambil dari buku paket. Dan pengawas sekolah juga kurang setuju. Jadi saya ingin mengetahui nih ya, kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam permasalahan ini. Pastinya saya akan menemui kepala sekolah, mungkin minta maaf, lalu mengkonsultasikan dan menyatakan meminta solusi dari kepala sekolah. Jadi biar kompak, jangan nanti dikira pengawas kita ingin beda sendiri. Seberapa yakin Ibu tentang keberhasilan itu? Ya, saya kurang tahu juga sih berapa yakin, tapi yang pastinya saya akan minta maaf dulu kepada pengawas saya itu. Dan saya berjanji akan menjaga sikap saya, memperbaikinya yang pasti. Apalagi pengawas itu kan dia datang bukan hanya menilai kita, tapi dia datang juga ingin membimbing kita sebenarnya. Mungkin dengan berdiskusi dengan pengawas, penggunaan buku paket dan sumber lainnya itu akan menjadi solusi yang baik. Begini ya Bu, seandainya dalam melakukan langkah tersebut Ibu memiliki hambatan-hambatan lain, seperti misalnya pengawasnya marah sama Ibu, jadi apa kira-kira yang Ibu lakukan? Ya kalau memang masih marah, mau bagaimana lagi? Tapi biasanya kalau kita sudah minta maaf, gak mungkin lah Bapak tuh marah lagi, ya kan? Berarti Ibu yakin ya Bapak itu bakal memaafkan ya? Seharusnya begitu. Baiklah Bu, semoga langkah-langkah yang Ibu lakukan itu akan berhasil dan memiliki titik temu yang baik ya Bu. Dan selamat, saya mendukung langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Terima kasih Bu Eni. Mudah-mudahan pengawasnya mau maafkan saya ya. Iya Bu, sama-sama. Oh iya Bu, saya pamit dulu ya Bu. Soalnya anak-anak ada beberapa orang yang saya mau lihat di kelas. Boleh Bu. Sampai jumpa lagi Bu Eni. Makasih ya. Assalamualaikum. Salam Bu. Tujuan coach menyampaikan pembuka dengan dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Ketika identifikasi, pertanyaannya juga bersifat terbuka dan mampu mengeksplor aksi coach memberikan respon dengan baik. Pada rencana aksinya, pertanyaan coach cukup mengarah pada pengambilan keputusan oleh coach. Pada tanggung jawabnya di sini, coach berkomitmen pada rencana yang dibuat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan selaku pengamat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.